adalah salah satu HP lipat terbaik 2023 yang punya lipatan minim banget, kamera lengkap bertelefoto, cover screen fungsional, dan diotaki MediaTek Dimensity 9200. Jadi buat ngebuktiin itu, di video kali ini gue bakal gali daya tahan baterainya dengan temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam. Plus gue juga bakal bandingin tipis-tipis sama pesaing ketatnya, yaitu Samsung Z Flip 5. Kira-kira apakah Oppo Find N3 Flip ini patut buat dilirik? Impresi gue tentang HP ini banyak lengkungan-lengkungan gitu ya dari sisi-sisinya yang bikin genggaman HP ini lebih nyaman. Habis itu ini keren deh, bagian engsel luarnya ada efek-efek cahaya gitu. Terus di samping sini ada alert slider yang berguna terutama kalau lagi ngomong sama orang. Jadi nggak harus lihat HP buat silentnya. Lanjut ada cover screen yang bakal kita bahas lebih detail di belakang. Terus kamera modul dengan tulisan Hasselblad bikin HP ini kelihatan mewah sih. Kalau dibandingin sama Samsung cukup beda, desainnya yang lebih boxy. Secara ukuran lebih kecil juga. Buat tangan gue yang tergolong imut ini jujur lebih pas. Lanjut pas dibuka, barulah kelihatan salah satu jualan utama Oppo Find N3 Flip ini, yaitu lipatannya yang minim banget. Pas disentuh pun cukup berasa lebih rata ya layarnya dibanding Flip 5 yang lebih dalam gitu, dan serius enakan Oppo sih. Tapi kita belum kasih tahu kita mau kemana, Bu? Kita mau ke si akuarium Di Sentosa. Ini bisa dilebarin lagi nggak ya? Bisa ke ultrawide guys, lebih luas lagi, tinggal cubit doang. Mantap. Dilihatin orang. Sedangkan dari sisi engsel, pas dibuka tutup HP di Oppo lebih mulus ya. Flip 5 lebih kaku. Tapi entah kenapa gue lebih demen sih, berasa lebih kokoh aja gitu. Buat navigasi cover screen-nya simple kok. Swipe ke bawah buat tampilin control center, swipe ke atas tampilin notif, dan ke kiri buka app-app yang nanti gue kasih lihat settingannya. Terus buat tema cover screen-nya sendiri ada yang unyu-unyu loh. Namanya Interactive Pets. Dari panda, bebek, kelinci, sampai guguk. Bisa digangguin gitu, tinggal toel aja. Dan tips aja, buat fingerprint minimal regis 2 jari ya. Selain jempol kanan, biasanya gue regis juga telunjuk kiri. Karena lupa, kita regis dulu. Salah satu nilai plus dari Oppo Find N3 Flip ini adalah ketambahan lensa telefoto yang jelas berguna banget buat zoom jarak jauh. Terlihat bedanya ya dengan Z Flip 5 yang nggak punya telefoto, gambarnya mulai pudar di sini. Oke guys, update aja dulu. Sekarang jam 11.40, baterai ada di 92% ya. Lumayan, kayaknya bisa tahan sampai malam sih. Nyampe juga. Nah, sekarang kita ngomongin spesifikasinya ya, tapi singkat dan yang penting-penting aja. Kita mulai dari layar luarnya. Si cover screen ini yang punya ukuran 3,26 inch dengan refresh rate 60 Hz. Habis itu kalau kita buka layar dalamnya, dia punya ukuran 6,8 inch dengan refresh rate 1 sampai 120 Hz LTPO dia. Baterainya dia punya kapasitas 4300 mAh ya, yang punya charging cukup gede juga loh di 44 watt super full. Untuk ukuran HP lipat sih ini udah termasuk tinggi ya. Habis itu lanjut ke kamera, dia punya 50 megapiksel lensa utama ber-OIS. Habis itu 48 megapiksel ultra wide dan 32 megapiksel lensa telefoto. Yang mana HP ini merupakan lensa telefoto pertama di HP lipat. Oh ya, untuk selfie-nya itu 32 megapiksel. Beda kalian sekarang lagi lihat di kamera selfie-nya, kamera dalamnya ya, yang ternyata bisa sampai 0,8 kali loh. Terus bisa ke 1, terus bisa paling zoom ke 2. Luas banget loh. Lanjut buat performance-nya yang pakai chipset MediaTek Dimensity 9200 ya, yang berfabrikasi 4 nanometer buatan TSMC nih. Habis itu 12 GB LPDDR5X dan UFS 4.0 256 GB.
Terus gue juga sempat tes benchmarknya, dapat skor yang cukup tinggi juga loh, dapat di sekitar 1,38 jutaan utuh. Dan sekalian gue kasih lihat juga untuk Geekbench dan 3D Max-nya. Oke guys, update dulu sekarang jam 1:07, baterai ada di 81% ya. BT buat yang nggak tahu, saat recording gini videonya bisa pindah ke lensa ultrawide ya. Terus buat zoomnya itu bisa mentok di 10 kali. Untuk kualitasnya cukup baik ya dengan kondisi yang cerah gini. Dynamic range juga termasuk luas, bisa dilihat langit-langit dan bangunan di belakang. Oh ya, ultrawide-nya ini juga berautofokus loh, jadi kalau dideketin masih jelas. Kelihatan nggak tuh bulu hidung gua? Oke guys, kita update dulu sekarang jam 14.31, baterai ada di 63% ya. Lumayan banyak nih pakai kameranya. Yuk lanjut. Oke, nggak ada tripod jangan sedih. Namanya juga HP lipat, bisa langsung tidurin gini aja sih buat foto. Oh ya, sambil tunggu kalian nontonin iklan, sekilas aja ya, mari kita buktiin seberapa sakti MediaTek Dimensity 9200 dalam melibas Genshin Impact Highest 60 fps di HP lipat ini. Dan langsung aja hasilnya dapat FPS yang bisa gue bilang cukup baik di 48,1 fps dengan suhu yang berasa panas, tapi masih panas yang wajar ya, bukan yang sampai banget nggak nyaman atau overheat gitu. Total gue main sekitar 15 menitan dan baterai berkurang 9%. Overall cukup nyaman sih mainnya, cuma kalau mau yang lebih mulus lagi bisa turunin settingannya ke mid atau high aja. Dan itu tadi game yang terbilang berat. Kalau yang menengah ke bawah sih nggak ada masalah. Misalnya Mobile Legends yang dapat settingan di super ultra, dapat grafik FPS yang mendekati sempurna di 59,8, rata di atas tuh. BTW guys, kalau kalian suka video review HP dengan konsep sehari bersama kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya, supaya gue tahu dan makin sering bikin video sehari bersamanya. Thank you. Lelah, kelar juga guys, dan update aja sekarang jam 3.16, baterai ada di 59% ya. Oke guys, gue baru ketemu satu tips bagus nih. Jadi saat kita emang lagi nge-vlog ini kan enak banget ya kalau ngelihat ke diri kita sendiri nih. Tapi kalau kita mau shoot ke orang lain ke depan begini, kita nggak bakal bisa lihat dari previewnya gimana nih. Nah, gue punya tips buat kalian nih. Jadi caranya kita buka dulu, terus aktifin screen mirroringnya kayak gini. Jadi saat kita mau selfie, kita tinggal gini. Kalau kita mau lihat ke belakang, tinggal gini. Kita ke pantai. Terakhir ke pantai si bocil takut sih. Sekarang kita tes lagi dia masih takut nggak sama pantai. Portrait di HP ini sih nggak usah diraguin lagi lah ya, punya hasil yang cakep banget, apalagi ada portrait 2 kalinya juga. Oke guys, sekarang kita coba di 2 kamera yang beda antara Samsung dengan Oppo. Sekilas kalau gue lihat perbedaan video antara N3 Flip dan Z Flip 5 ini adalah di jarak pandang. Dan gambar di Oppo sedikit lebih cerah. Belum lagi untuk lensa wide, video di Samsung lebih ngezoom lagi. Tapi gue berasa lebih mulus juga dibanding Oppo. Terus salah satu kelebihan HP lipat lagi adalah untuk shoot low angle gini, kita nggak usah capek-capek bungkuk. Cukup dilipat 90 derajat dan taruh previewnya di bagian bawah. Anti encok-encok ini mah. Trik banget. Oke guys, jadi yang menjadi salah satu pembeda utama antara Samsung dan Oppo
adalah layarnya Samsung ini yang lebih gede daripada Oppo ya, yaitu 3,4 inch berbanding 3,26 inch di Oppo. Jadi walaupun layarnya lebih kecil, tapi sebenarnya kelebihan di Oppo itu adalah dia punya rasio layar yang kayak HP normal lainnya ya. Yang artinya saat buka app di Oppo, layoutnya tetap sesuai ya. Beda dengan Z Flip 5 yang untuk beberapa app suka tumpang tindih. Kayak misalnya TikTok yang tombol search-nya ketiban. Terus di YouTube Short yang nggak ada tombol like. Sedangkan di Oppo hal-hal gini nggak kejadian. Tapi sayangnya buat Instagram app nggak support. Cuma di sisi lain, salah satu keunggulan layar gede di Samsung itu ya pengalaman ngetiknya yang lebih baik. Walaupun jujur sama-sama nggak enak sih ngetik di layar sekecil ini. Buat gua sebenarnya susah sih buat nentuin mana cover screen yang lebih baik, plus minus buat keduanya. Gila ini bocil udah kayak udang rebus, mukanya merah banget. Berjemur. Update dulu guys, sekarang jam 4.47, baterai ada di 46% ya. Sekarang kita mau balik ke Vivo City cari makan. Ya, HP ku. Oke guys, sekarang kita lagi mau cari makan nih. Ramai banget. Akhirnya kita memutuskan makan di resto halal yang dapat penghargaan Michelin. Sekarang gue beri tipis-tipis video sinematik nih, 60 fps yang gue lambatin 50%. Akhirnya kelar juga dan baterai ada di 25%. Lanjut cus cari Grab buat pulang ke rumah. Dan ini dia tampilan Grab di cover screen entry flip. Layoutnya tetap sama ya, nggak ada yang kepotong atau gimana. Sekali lagi karena aspek rasionya yang sama kayak HP normal kebanyakan. Perjalanan sekitar setengah jam dan baterai berkurang cuma 3% aja ya selama pakai Grab tadi. Habis itu gue sempet sosmedan dan nonton YouTube sampai jam setengah 11 dan baterai ada di 5%. Dan kalau kita cek, dapat SOT yang sangat fantastis ya buat HP lipat di 6 jam 22 menit. Awet banget, padahal gue pakai kameranya cukup sering, total sekitar 1,5 jam. Dan ini dia app-app yang paling sering gue pakai dan paling memakan daya juga mulai dari pagi tadi. Heran sih bisa awet gini, kayaknya sedikit banyak dipengaruhi juga sama chipsetnya, yaitu MediaTek Dimensity 9200. Secara suhu pun seharian pakai nggak ada berasa overheat gitu sih, anget-anget dikit wajar. Overall, HP ini patut kalian lirik sih kalau emang cari HP lipat, punya lipatan layar yang minim banget, kapasitas dan daya tahan baterai yang lebih besar, plus support charge 44 watt. Habis itu nggak lupa di paket penjualan juga masih dapat case dan chargeran juga. Dan terakhir, punya kamera yang oke, khususnya udah menyangkut zoom susah buat dilawan. Cuma kalau ditanya apa yang butuh ditingkatkan dari Oppo Find N3 Flip ini, pertama lebih ke build quality sih. Misalnya bisa bermaterial glass depan dan belakang gitu berasa lebih solid. Karena sekarang feel plastiknya cukup berasa.
Habis itu kalau ada IPX8 dan wireless charging bakal lebih lengkap. Sisanya kayak misalnya cover screen gua rasa plus minus ya. Dengan ukuran yang lebih kecil bisa dapetin aspek rasio yang normal. Dan satu lagi masih diingat, jadi ada ruang lebih buat taruh lensa telefotonya tadi. Habis itu dari sisi performance juga MediaTek Dimensity 9200 ini udah mantep banget. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.